Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsus Pate, NIM 23140013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang mengenai analisis laporan keuangan PT Media Kreatif Nusantara tahun buku 2023 sampai 2024. Di sini saya akan membahas soal pertama mengenai analisis rasio keuangan. Di sini ada beberapa rasio. Yang pertama, kuret rasio. Rumusnya kuret rasio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Pada tahun 2024 sama dengan 10,295 dibagi 5,475 sama dengan 7,88 kali. Pada tahun 2023 sama dengan 8,810 dibagi 4,115 sama dengan 2,14 kali. Analisisnya ini kuret rasio menurun dari 214 menjadi 1,88, namun masih berada di atas 1 sehingga perusahaan menjadi mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang kedua, quick ratio. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas lancar. Pada tahun 2024, 10,295 dikurang 2,610 dibagi 5,475 sama dengan 7,685 dibagi 5,475 sama dengan 1,40. Pada tahun 2023, 8,810 dikurangi 2,865 dibagi 4,115 sama dengan 4,44. Analisis likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan sedikit menurun, tetapi masih cukup baik karena nilainya di atas 1. Dan yang berikutnya, debit to asset ratio atau DAR. Untuk rumusnya, DAR sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Pada tahun 2024, 0,8,550 dibagi 19,460 sama dengan 43,9%. Pada tahun 2023, 7,745 dibagi 17,345 sama dengan 44,7%. Analisisnya DAR turun dari 44,7% menjadi 43,9%, menunjukkan proporsi aset yang dibiayai utang semakin kecil sehingga risiko perusahaan sedikit menurun. Yang berikutnya, debit to equity ratio atau DAR. Rumusnya DAR total liabilitas dibagi total ekuitas. Pada tahun 2024, 8,550 dibagi 10,910 sama dengan 0,78. Dan pada tahun 2023, 7,745 dibagi 9,600 sama dengan 0,81. Analisisnya DAR mengalami penurunan sehingga struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat.
Dan berikutnya gross profit margin atau GPM. Rumusnya GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Pada tahun 2024 500 sama dengan 5,640 dibagi 16,435 sama dengan 34,3%. Pada tahun 2023 5,70 dibagi 13,65 sama dengan 38,8%. Analisisnya mungkin laba kotor menurun karena harga pokok penjualannya meningkat lebih cepat dibandingkan penjualan. Dan berikutnya net profit margin atau NPM. Pada tahun 2024 sama dengan 1,175 dibagi 16,435 sama dengan 7,15%. Pada tahun 2023 1,550 dibagi 13,65 sama dengan 14,86%. Analisisnya laba bersih turun cukup besar sehingga efisiensi perusahaan menurun. Yang berikutnya return on asset atau ROA. Pada tahun 2024 1,175 dibagi 19,460 sama dengan 6,4%. Pada tahun 2023 1,550 dibagi 17,345 sama dengan 8,94%. Analisisnya kemampuan aset menghasilkan laba mengalami penurunan. Dan yang berikut return on equity atau ROE. Pada tahun 2024 1,175 dibagi 10,910 sama dengan 10,77%. Pada tahun 2023 1,550 dibagi 9,600 sama dengan 16,15%. Analisisnya pengembalian kepada pemegang saham mengalami penurunan. Dan yang berikutnya perputaran piutang. Pada tahun 2024 16,435 dibagi 725 sama dengan 4,41 kali. Pada tahun 2023 13,65 dibagi 2,960 sama dengan 4,41 kali. Analisisnya perputaran piutang relatif stabil sehingga pengelolaan piutang tetap baik. Dan yang berikutnya perputaran persediaan. Pada tahun 2024 10,795 dibagi 2,610 sama dengan 4,14 kali. Pada tahun 2023 7,995 dibagi 2,865 sama dengan 2,79 kali. Analisisnya persediaan perputaran lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga efisiensi persediaan meningkat. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua tentang analisis, komensis, dan tren. Pada
Neraca tahun 2024 aset lancar mencapai sekitar 52,9% dari total aset, sedangkan aset tidak lancar sebesar 47,1%. Dari sisi pendanaan, 43,9% aset pembiayaan oleh liabilitas, sementara 56,1% berasal dari ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan utang. Pada pelaporan laba rugi, harga pokok penjualan mencapai 65,68% dari penjualan, sehingga laba kotor sebesar 34,32%. Setelah dikurangi beban operasional, bunga dan pajak, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 7,15% dari total penjualan. Berdasarkan analisis tren, penjualan meningkat sekitar 25,9%, total aset meningkat 12,2%, dan total liabilitas naik 10,4%. Namun demikian, laba bersih justru mengalami penurunan sekitar 24,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum mampu diikuti dengan peningkatan laba karena adanya kenaikan biaya operasional dan harga pokok penjualan. Dan yang berikutnya, poin yang ketiga, analisis arus kas. Arus kas operasi pada tahun 2023 sama dengan 455, dan pada tahun 2024 1,560. Terjadinya penurunan sekitar 36%, menunjukkan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional semakin kecil. Untuk arus kas investasi pada tahun 2023 min 755, dan 2024 min 380. Arus kas investasi masih negatif, namun lebih kecil, berarti perusahaan masih berinvestasi tetapi pengeluaran investasinya berkurang. Untuk arus kas pendanaan pada tahun 2023 min 260, dan pada tahun 2024 min 485. Kas keluar dari aktivitas pendanaan meningkat, kemungkinan karena pembayaran utang atau dividen. Dan poin yang berikutnya, keempat, interpretasi kondisi keuangan. Kelebihannya, penjualan meningkat 25,9%, total aset bertambah, struktur modal cukup sehat karena DR dan DAR menurun, perputaran persediaan meningkat, likuiditas masih berada pada tingkat yang baik, dan kelemahannya laba bersih turun 24,2%, margin laba menurun, ROA dan ROE menurun, arus kas operasi mengalami penurunan. Kesimpulannya, secara keseluruhan kondisi keuangan PT Media Kreatif Nusantara masih tergolong baik dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Namun profitabilitas mengalami penurunan pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan penjualan yang tinggi, tetapi kenaikan harga pokok penjualan dan beban operasional menyebabkan laba bersih menurun. Oleh karena itu, kinerja perusahaan sedikit memburuk dibandingkan tahun 2003, terutama dari aspek efisiensi dan profitabilitas.
Hmm, Poin yang terakhir, kelima, rekomendasi manajerial. Pertama, mengendalikan harga pokok penjualan atau HPP melalui efisiensi biaya produksi, negosiasi harga dengan pemasok, dan pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Yang kedua, menekankan beban operasional dengan melakukan evaluasi biaya pemasaran, administrasi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan probabilitas melalui pengembangan layanan media dan perkira dan perkianan yang bernilai tambah, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan strategi pemasaran digital agar pertumbuhan penjualan dapat diikuti oleh peningkatan laba. Untuk kesimpulan akhirnya, perusahaan masih memiliki kondisi keuangan yang stabil dengan pertumbuhan aset dan penjualan yang baik. Namun fokus utama manajemen ke depan adalah meningkatkan efisiensi biaya agar pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan laba dan arus kas operasional yang lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.